Kali ini saya mau ngebahas tentang psikotes yang verbal. Kalau yang kemarin kan kita udah ngebahas tentang psikotes yang deret angka ataupun huruf. Nah, sekarang kita mau ngebahas belajar bersama tentang psikotes verbal yang biasanya keluar di ujian TPA ataupun nanti SKB Kemenak nantinya. Yang pertama itu tes sinonim. Tes sinonim kita tahu semua ya, persamaan kata, dan ini sangat sering keluar. Dan tipsnya kalau mengerjakan sinonim ya banyak-banyak baca buku, banyak-banyak mengenal kosakata. Contohnya kita langsung aja ya. Kuliner kita tahu kan berhubungan dengan makanan ya. Jadi jawabannya itu di sini masakan, karena masakan juga berhubungan dengan makanan. Kemudian soal yang kedua ada remisi. Remisi merupakan pengurangan, biasanya digunakan pada saat orang mau minta remisi tahanan ya. Biasanya sih yang sering saya dengar itu remisi untuk pengurangan masa tahanan, berarti kan artinya adalah pengurangan. Kemudian yang ketiga tentatif. Tentatif sinonimnya adalah jelas, bukan, pasti, bukan. Tentatif ini kan artinya berubah-ubah, berarti kalau dia berubah-ubah berarti belum pasti. Kemudian yang kedua adalah tes antonim. Antonim yaitu lawan kata. Ini juga sering di tes-tes TPA. Contohnya virtual atau virtual merupakan berhubungan dengan dunia maya ya, yang sering kita dengar, berarti lawan katanya dunia maya, bukan, itu sinonimnya. Jelas bukan berarti dia nyata, lawan katanya nyata. Kemudian mufakat adalah musyawarah, mengambil keputusan secara mufakat, ada kesepakatan bersama. Lawan katanya rundingan, bukan, musyawarah, bukan, berarti tidak setuju. Karena mufakat kan kita sudah ngambil keputusan bersama. Jadi kalau udah ngambil keputusan bersama kan udah sepakat semua nih, atau setuju semua. Jadi lawan katanya adalah tidak setuju. Kemudian nomaden ini artinya kan berpindah-pindah. Ini juga sering keluar kata-kata nomaden ini, artinya berpindah-pindah. Jadi kalau lawan katanya berpindah-pindah itu berarti menetap. Oke, kita langsung next ke tes analogi. Tes analogi ini juga sering keluar ya di ujian-ujian, khususnya psikotes, yang artinya yaitu kemampuan memahami hubungan kata, menarik makna, dan mengetahui fungsinya. Langsung ke contohnya aja. Yang pertama itu ring, petinju. Nah, yang sama dengan ring dan petinju ini adalah, ini kan kita ketahui ring tempat, petinju itu orangnya, atau ring adalah tempat orang bertinju. Kalau rumah, tangga, otomatis nggak nyambung. Perpustakaan ya memang tempat buku, cuman buku kan bukan orang ya. Panggung, aktor. Jadi panggung tempat, aktor adalah tempat orang atau berakting, atau tempat orang berakting di panggung. Jadi jawabannya C. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, contoh soal nomor 2. Api kebakaran, yang sama dengan api dan kebakaran ini adalah dokter pengobatan, bukan. Ayam peternakan, bukan. Kuman penyakit. Kapur putih alam indah. Jadi kita cari dulu nih formulanya, rumusnya. Api menyebabkan kebakaran. Ini rumusnya ya, formulanya. Dokter
menyebabkan pengobatan, nggak nyambung. Ayam menyebabkan peternakan, nggak. Kuman menyebabkan penyakit. Jadi yang cocok atau yang sama yaitu C. Kemudian yang ketiga, contohnya ada buku, kertas, gambar. Jadi kalau kita analogikan, dia ada buku, di dalam buku ada kertas, di dalam kertas ada gambar, ya. Jadi lapisan-lapisannya atau permulanya seperti itu. Lemari, di dalam lemari meja, nggak nyambung. Buku di dalam kaki, di dalam kaki ada tangan, nggak nyambung juga. Yang C, piring, di dalam piring ada sendok, bisa jadi ada garpu juga, bisa jadi juga. Kemudian di dalam D, di dalam dompet ada uang, ada kartu. Nah, yang lebih dekat adalah D, dompet, uang, kartu. Kemudian tes acak kata. Biasanya soal yang disajikan berkaitan dengan pembentukan istilah atau ungkapan dan pembentukan kata. Nah, mungkin kita sering ketemu soalnya, tapi kita gak tahu kalau itu merupakan acak kata namanya, ya. Jadi soalnya itu contohnya seperti ini. Kutu titik-titik harian. Nah, kira-kira di sini kata apa yang bisa nyambung dengan harian? Kutu harian, kuman harian nggak nyambung. Kutu kusut, kusut harian nggak nyambung. Kutu buku, ya ada istilah kutu buku. Kemudian buku harian jelas ada. Jadi jawabannya C. Karena kutu baku nggak ada ya. Baku harian tidak ada, kutu kaku, kaku harian tidak ada. Jadi yang jawabannya adalah C. Kemudian ini contohnya yang kedua, yaitu rumah di dalam kurung ramah, kemudian mewah. Nah, jamur titik-titik racun, kira-kira apa coba? Nah, di sini kita mencari formulanya biar lebih gampang. Rama ini diambil dari kata mana sih hurufnya? R-nya diambil dari R yang ini di depan, A ini, ma, M-nya yang di belakang. Kita ngikutin kata ini ya. Kemudian A ini, jadi kebentuklah kata rama. Jadi kita harus ngikutin formula yang ini supaya bisa dapat kata yang di dalam ini. Jadi R-nya huruf pertama berarti J. Kemudian A-nya ini huruf ketiga atau 2 dari belakang. 1, 2, 3, 2 dari belakang. Ki. Lanjut, M-nya huruf pertama dari kata yang di belakangnya, berarti R. Kemudian A-nya huruf kedua dari belakang atau huruf ketiga dari belakang, berarti U. Jawabannya juru. Juru. Ada nggak kata juru? Yes, jawabannya D. Jadi untuk soal-soal di luar yang contohnya seperti ini nanti kita ketahui dulu formulanya di atas seperti apa. Oke. Kemudian lanjut ke klasifikasi verbal. Ini menguji kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi dan membedakan posisi sebuah kata yang lain. Dan ini juga sangat-sangat sering keluar. Yang pertama contohnya aja langsung ya. Titik-titik. Apakah titik-titik ini? Ada kacang panjang, mentimun, buncis, labu, dan bayam. Labu dan bayam kita naikkan dulu ke atas ya. Labu dan
bayam. Nah, kalau kita teliti, ini semua memang nama sayuran, tapi kita cari yang membedakannya itu, yang bedanya itu apa. Kacang panjang merupakan sayuran yang batangnya merambat ya. Kemudian mentimun juga, buncis juga iya, labu juga iya. Bayam tentu tidak, karena batangnya tidak merambat. Jadi jawabannya itu bayam, karena dia lain sendiri. Oke, kita next ke soal yang terakhir tentang klasifikasi verbal tadi, yaitu titik-titik. Ini yang harus kita isi: tenggorokan, lambung, kerongkongan, usus besar, dan anus. Jadi jawabannya di sini adalah tenggorokan. Kenapa kok bisa tenggorokan? Karena lambung, kerongkongan, usus besar, usus anus merupakan alat pencernaan, sedangkan tenggorokan merupakan bagian dari alat pernapasan ya. Jadi kita harus mencari hubungan setiap katanya. Jadi mana yang berbeda, itulah jawabannya nanti. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman, contoh psikotes verbal jenisnya. Ada klasifikasi verbal, ada tes acakata, ada analogi, ada antonim, ada sinonim. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat psikotesnya nanti lebih mudah mengerjakannya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan kiranya semoga sukses setiap ujiannya nanti. Terima kasih.